wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah konseling populasi khusus. Dan untuk pembahasan kita hari ini, kita akan membahas materi terkait kajian klien kecanduan ya. Kita akan mempelajari apa itu kecanduan, kemudian sebab dari kecanduan itu apa, akibatnya apa, macam-macam dan jenisnya itu apa. Lalu kemudian kita akan mengaitkan bagaimana peranan bimbingan dan konseling dalam penanganan kecanduan. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai kecanduan itu apa gitu ya, dan apa faktor penyebab dari kecanduan itu sendiri, kemudian akibatnya apa begitu ya. Nah, di pendahuluan ini, kecanduan ini didefinisikan sebagai suatu kondisi ketergantungan seseorang terhadap zat atau perilaku tertentu yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Nah, berbicara mengenai kecanduan ini, kecanduan itu berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama itu diawali dari rasa penasaran, kemudian karena penasaran kita terus-menerus tertarik untuk melakukannya gitu ya, sehingga itu menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itu kemudian menjadi ketergantungan. Nah, ketika berbicara mengenai kecanduan juga tidak hanya sebatas pada zat saja begitu ya, misalnya alkohol atau obat-obat terlarang saja gitu, tapi misalnya seperti kecanduan game begitu ya. Jadi tidak hanya, atau kecanduan makanan, tidak hanya sebatas zat yang dimaksud. Kecanduan itu hanya berorientasi kepada kecanduan terhadap alkohol atau obat-obatan terlarang begitu. Nah, berbicara juga mengenai kecanduan ini gitu ya, karena kecanduan ini sangat kompleks begitu ya. Lalu bagaimana keterkaitannya dengan bimbingan dan konseling begitu. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa kita harus tahu batasan-batasan mana ranahnya BK, mana ranahnya bukan BK gitu ya. Dan dalam konseling populasi khusus ini yang paling ditekankan itu adalah bahwa konselor atau guru BK itu harus berkolaborasi. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri begitu ya. Ya pada layanan umum pun, layanan bimbingan konseling yang secara umum, maksudnya bukan yang populasinya khusus gitu ya, atau populasi umum, itu pun kita tetap harus berkolaborasi kan gitu, apalagi untuk yang konseling populasi khusus. Misalnya dalam hal kecanduan ini ya, ini kita membutuhkan pendekatan yang tidak hanya satu pendekatan saja begitu, tapi kita juga membutuhkan perlu menggunakan pendekatan multidisipliner dalam penanganan berkaitan dengan kecanduan. Dan kita sebagai konselor itu harus memahami batasan-batasan ranahnya bimbingan dan konseling itu seperti apa begitu ya. Jangan sampai kita terlalu jauh mencampuri yang bukan wilayahnya kita, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan terkait dengan sebab-sebab kecanduan. Secara umum ada 3 gitu ya. Yang pertama itu kecanduan itu disebabkan karena faktor biologis. Ini sebagai akibat dari hormon dopamin sebagai respon terhadap kesenangan gitu ya. Jadi hormon dopamin kita itu meningkat ya, sehingga itu membuat kita misalnya tadi ya, ketika kita memainkan game kita merasa senang, itu meningkatkan hormon dopamin kita gitu ya. Nah, hormon dopamin ini meningkat itu sebagai respon karena kita senang ketika kita misalnya tadi bermain game, sehingga itu secara biologis itu yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kita melakukan aktivitas itu berulang-ulang dan menyebabkan kita menjadi kecanduan gitu. Kemudian yang kedua itu faktor genetik. Faktor genetik ini juga mempengaruhi bagaimana kecenderungan seseorang begitu ya, dari gen gitu. Terus kemudian lingkungan, ini tekanan sosial dan lingkungan mempengaruhi kebiasaan. Jadi ya bagaimana lingkungan, misalnya ya ketika kita berada di satu lingkungan yang membuat kita tidak nyaman, kemudian ada suatu hal misalnya tadi ya, kalau anak-anak yang misalnya ada klien untuk yang minum kecanduan obat-obatan misalnya, atau narkoba begitu ya. Nah, ini bisa jadi karena disebabkan oleh misalnya dia di rumah merasa tidak nyaman, dia di rumah merasa sendiri gitu ya, tidak ada yang memperhatikan, kurang kasih sayang dan lain-lain, sehingga dia mencari pelampiasan ke lain gitu, dan itu yang menyebabkan kemudian dia menjadi kecanduan begitu. Kemudian apa akibat dari kecanduan itu tadi gitu ya. Nah, ini secara umum juga yang dibahas itu ada 3, yaitu kesehatan fisik, mental, dan sosial. Nah, sebenarnya secara umum ini ada 2 ya, secara psikis dan fisik. Itu pasti efek dari kecanduan itu tadi, akibatnya itu akan berimbas kepada
fisik kita dan mental kita atau psikis kita gitu ya. Nah, kesehatan fisik ini ya misalnya bisa berupa penyakit kronis, misalnya gangguan hati, jantung gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan kan ini bisa berpengaruh terhadap gangguan hatinya kan gitu, hatinya gitu, dan jantung itu akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Kemudian kesehatan mental. Nah, kecanduan tadi itu bisa menyebabkan depresi, kecemasan, penurunan motivasi gitu ya. Nah, misalnya ketika anak itu eh suka main game, terus kemudian kita ambil handphonenya terus tidak kita berikan lagi, itu biasanya anak-anak itu akan tantrum kan gitu, mereka akan stres, mereka akan nangis, mereka akan teriak, bahkan ya mungkin kalau teman-teman lihat fenomena-fenomena yang ada gitu ya, kadang-kadang berita-berita di TV itu atau yang memberitakan ada anak yang tega memukul ibunya misalnya begitu, itu sebenarnya salah satu akibat dari bentuk kecanduan gitu ya. Nah, hal-hal itu kemudian yang membuat kesehatan mentalnya itu menjadi terganggu gitu. Kemudian secara sosial, ini lebih spesifik lagi begitu ya, penurunan kerja, isolasi sosial, keretakan hubungan dan lain-lain begitu. Ya, karena misalnya gitu ya, ketika lagi ngumpul-ngumpul terus kitanya asik main handphone, atau kita bermain handphone terus-terusan, tidak ada interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga akan berpengaruh bagaimana interaksi atau hubungan sosial kita dengan orang lain begitu. Kemudian macam dan jenis kecanduan. Untuk macam dan jenis kecanduan ini yang pertama yaitu kecanduan zat, ada alkohol, obat-obatan, rokok gitu ya. Termasuk itu rokok itu candu kan. Terus kemudian yang kedua itu kecanduan perilaku, misalnya kecanduan internet, kecanduan main handphone begitu ya. Kemudian kecanduan belanja gitu. Ini biasanya perempuan-perempuan yang kecanduan belanja. Kemudian kecanduan untuk seks begitu ya. Kemudian kecanduan makan, nah ini juga gitu, karena kan kalau kecanduan makan ini akan berefek, bisa jadi obesitas gitu, itu akan berpengaruh juga kan. Biasanya orang-orang yang obesitas itu secara mental tuh kadang-kadang suka nggak sehat begitu ya mentalnya. Kenapa ya? Karena pandangan orang terkait orang yang gemuk itu kan beda begitu ya, sehingga dia satu sisi tapi dia merasa kecanduan dengan makanan gitu, tapi satu sisi dia harus menghadapi kondisi sosial atau lingkungan sosialnya begitu terhadap body image-nya tadi begitu. Kemudian jenis-jenis lainnya ya, misalnya ada kecanduan olahraga gitu, ada kecanduan media sosial, kemudian kecanduan video game dan lain-lain seperti itu. Lalu kita masuk, terus bagaimana peranan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, yang pertama tentu kita akan melaksanakan yang namanya need assessment terlebih dahulu ya. Jadi terkait dengan khusus kecanduan ini, sebelum kita melakukan atau memberikan layanan bimbingan konseling, tentu harus mengenali dulu tanda-tanda kecanduannya itu gitu. Sehingga kita harus melakukan identifikasi dan diagnosis awal. Artinya kita harus melakukan need assessment terlebih dahulu, apa sih yang terjadi pada anak begitu. Kalau misalnya lingkupnya ini di sekolah gitu ya. Ya ataupun lingkupnya tidak di luar sekolah pun ya kita harus mengenali dulu tanda-tanda kecanduannya itu seperti apa gitu, sehingga ketika kita sudah tahu oh anak ini misalnya kecanduan media sosial, penyebabnya apa gitu ya, seberapa tingkat kecanduannya itu seberapa tinggi. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan informasi-informasi atau diagnosis awal terkait dengan tanda-tanda kecanduan itu tadi, baru kita bisa menentukan terapi apa yang akan kita berikan gitu. Nah, dalam hal ini mungkin bahasanya itu konseling ya. Konseling apa yang akan kita berikan gitu. Kalau misalnya konseling individual gitu ya. Nah, teknik atau pendekatan yang digunakan itu apa? Misalnya ada CBT, ada motivational interviewing gitu. Terus ada terapi kelompok gitu ya. Ada konseling kelompok misalnya seperti itu. Nah, konseling kelompok itu sendiri nanti seperti apa bentuknya gitu. Nah, di tahapan identifikasi dan diagnosis awal ini, itu yang kita lakukan adalah yaitu tadi memetakan masing-masing kecanduannya itu ya, kecanduannya dalam hal apa begitu. Kalau berkaitan dengan kecanduan obat-obatan terlarang, apakah itu ranahnya kita? Kalau psikologisnya iya gitu ya, tapi kalau untuk penanganan terkait obat-obatan itu ranahnya psikiater atau dokter gitu ya. Jadi kita perlu bekerja sama dengan psikiater, psikolog gitu ya, dokter gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya kita bisa melakukan pendampingan psikososial gitu. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk layanannya itu
Ada layanan konseling tadi secara spesifik, bisa konseling individu atau konseling kelompok. Teknik-teknik atau pendekatan yang digunakan itu bisa ada banyak begitu ya. Nah, diantaranya ada tadi 3 yang saya sebutkan. Kemudian bentuk lainnya itu ada berupa pendampingan psikososial gitu ya. Terus program pencegahan dan rehabilitasi. Nah, untuk terkait dengan ini sebenarnya lebih ke kalau untuk pencegahan itu kan bisa ke bimbingan kelompok ya. Jadi kita melakukan atau layanan informasi juga bisa. Kita memberikan edukasi dan penyuluhan terkait dengan pencegahan kecanduan misalnya ke siswa seperti itu. Nah, terus untuk rehabilitasi ini berarti ya dari hasil identifikasi dan diagnosis awal itu tadi, perlukah rehabilitasi atau tidak begitu. Kalau misalnya perlu ya kita perlu menyusun bagaimana program rehabilitasi yang terintegrasi. Artinya ya itu tadi, tetap kita harus memperhatikan ranahnya kita itu di mana gitu ya. Apakah kita ya batasan-batasannya itu harus tetap diperhatikan begitu, tidak bisa sembarangan kemudian kita yang melakukan semuanya seperti itu. Nah, intinya peranan bimbingan dan konseling tadi tetap ada begitu ya, yang berkaitan dengan kondisi psikologis dari kliennya begitu. Tapi untuk hal-hal yang lain misalnya seperti pemberian obat dan lain-lain itu bukan ranahnya bimbingan dan konseling lagi seperti itu. Oke, baik. Kesimpulannya bahwa bimbingan dan konseling itu berperan penting dalam membantu individu mengatasi kecanduan dengan dukungan psikologis. Nah, ini tadi ya berkaitan dengan kondisi psikologis siswanya, kita kondisi psikologis individu itu gitu. Jadi terapi atau intervensi yang tepat, kemudian program bimbingan dan konseling tentunya begitu ya. Dalam hal ini ada program rehabilitasi jangka panjang, maksudnya bagaimana guru BK itu bisa membuat program yang sifatnya itu jangka panjang untuk membantu siswa atau membantu individu dalam mengatasi kecanduan. Nah, dengan penanganan yang komprehensif tentunya ya, individu yang kecanduan itu dapat mencapai pemulihan yang berkelanjutan gitu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk diskusi lebih lanjut kita diskusi di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.